Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Anggita Subiandoro dengan NIM 210213 kali 00001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, antara suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Yang ketiga, membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu. Yang keempat, menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan kampus. Yang kelima, berkontribusi dalam kegiatan sosial. Yang keenam, menghormati guru dan dosen. Dari yang saya sebutkan di atas, kita harus melaksanakan dengan baik agar tercipta lingkungan yang aman, rukun, dan tentram demi kemajuan NKRI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Marcelia Monica Putri, NIM 210211000009. Saya berasal dari kelas A, program studi manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan contoh sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara memiliki arti, sikap, atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh sikap bela negara sebagai seorang mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara belajar dengan rajin. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa harus dikritik. Sebagai seorang mahasiswa, harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai seorang mahasiswa juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara Indonesia agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatatin Nabila Fajaria dengan NIM 210211100017 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menyampaikan tentang bela negara. Kalian tahu apa sih bela negara? Bela negara adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta diawali dengan kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan dan menghadapi serangan fisik dari fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Di dalam pelaksanaan bela negara ini, itu tidak harus dalam wujud perang, tetapi kita sebagai mahasiswa itu kita harus melakukan bela negara dengan cara seperti belajar dengan rajin dan giat, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya. Kita juga memakai atau mencintai produk dalam negeri dan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Siwayuni dengan nomor NIM 210211100018 dari manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara dengan kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketahanan nasional. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari.
bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita belajar rajin dan bersungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung. Dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna, dan para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang lainnya. Sedangkan dari kegiatan sehari-hari yang melakukan upaya bela negara yang memiliki dampak positif, yaitu menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Stanggraini dengan NIM 210211100020. Saya dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh atau implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dimulai dari kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita mewujudkan sikap rajin belajar dan sungguh-sungguh, sehingga pada nantinya kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi. Secara tidak langsung, negara mendapatkan keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang berguna dan orang-orang yang cerdas yang mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, tidak mudah terpengaruh adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Contoh lainnya yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Selanjutnya, adanya kepatuhan atau ketaatan pada hukum yang berlaku. Juga dengan kita mencintai dan menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk perwujudan bela negara dan bentuk nasionalisme. Dengan hal tersebut, kita dapat meningkatkan penghasilan para pengrajin atau produsen dalam negeri, mengurangi angka pengangguran, dan juga membuat produk lokal semakin dikenal di kancah internasional. Jadi, kita harus menerapkan hal bela negara pada kehidupan sehari-hari, agar dapat mempertahankan negara dari berbagai ancaman, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, dan juga dapat menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Utami, NIM 210211100026. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai implementasi bela negara untuk ketahanan nasional. Bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai atas kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara wajib dilakukan oleh setiap warga negara guna menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Manfaat bela negara diantaranya yaitu membentuk sikap disiplin waktu, menanamkan rasa cinta tanah air dan patriotisme dalam diri, dan masih banyak lagi keuntungan ataupun manfaat-manfaat yang dapat dipetik dari bela negara kali ini. Berikut implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di rumah. 2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. 3. Menjaga dan melestarikan lingkungan. 4. Melaksanakan ronda atau siskampling di lingkungan sekitar. 5. Saling tolong-menolong dan mengutamakan gotong royong dalam membantu masyarakat. 6.
6. Membiasakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu mematuhi dan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nurwidayanti dengan NIM 21021110035. Saya berasal dari Prodi Manajemen kelas A. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas memenuhi tugas petik yang ketiga, yaitu tentang implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketahanan nasional. Sebuah negara yang berhasil jika masyarakatnya turut serta dalam membela negaranya. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air kita. Dalam praktiknya bisa berupa secara fisik atau bisa berupa secara non-fisik. Yang pertama, wujud bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha kita untuk mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan suatu negara tersebut. Lalu yang kedua, wujud bela negara secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya yang berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui adab, moral, pendidikan, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Lalu, apa contoh implementasi bela negara kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengambil bela negara yang di rumah. Apa saja contoh-contohnya? Baik, saya akan jabarkan sedikit. Yang pertama, ada menghormati orang tua. Menghormati orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita, baik itu saudara, kakak kandung atau mbak kandung, dan menyayangi adik-adik kita. Lalu yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Nah, poin kedua ini sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa. Kesempatan kita sekarang kan online nih. Jadi peluang untuk membantu orang tua itu sangat besar. Lalu yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama anggota keluarga, baik itu orang tua, bapak atau ibu, adik, kakak, ataupun saudara-saudara lainnya. Lalu yang keempat, mentaati seluruh peraturan yang telah diterapkan oleh orang tua. Misal, biasanya kalau saya sendiri sebagai anak yang tertua dan sebagai anak perempuan yang tertua, biasanya orang tua saya memberikan peraturan bahwa jika saya keluar harus izin kepada orang tua. Kalau keluar malam, kalau mau pulang itu sebelum jam 10, paling enggak jam 10 sudah ada di sini, atau paling enggak jam 10 itu harus pulang gitu. Perlu di sebuah rumah ada suatu peraturan yang diterapkan oleh kita semua. Lalu yang kelima, membantu merawat keluarga yang sakit. Contohnya seumpamanya orang tua kita yang sakit, itu membantu atau merawat keluarga kita. Lalu yang keenam, memenuhi permintaan orang tua. Asalkan yang dipinta sama orang tua kita ini hal-hal yang baik ya, tidak hal-hal yang menuju kemaksiatan. Lalu yang ketujuh, berlaku adil terhadap semua anggota keluarga. Ini yang menjadi poin penting untuk berlaku adil. Di Pancasila, di sila kelima juga ada kan berlaku adil
terhadap semua anggota gitu. Lalu selanjutnya menghargai pendapat anggota keluarga. Biasanya di sebuah keluarga itu misal melakukan diskusi atau meminta pendapat orang tua bagaimana baiknya, kita sebagai anak atau sebagai kakak, sebagai adik harus bisa menghargai pendapat orang lain. Orang lain maksudnya pendapat anggota keluarga kita. Selanjutnya yaitu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga ini terkhususkan untuk yang sudah berumah tangga. Kalau seperti kita bisa memenuhi permintaan orang tua, biasanya kita sendiri harus berinisiatif menjadi contoh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, menjadi wanita solehah dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anabella Safira dari NIM 21047. Kita sebagai mahasiswa dalam melaksanakan bela negara tidak harus dalam wujud perang. Kita sebagai mahasiswa dapat melaksanakan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa, kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.